Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Mari kita gali lebih dalam tentang bagaimana CPU berperan sebagai otak dari komputer modern kita. Pengenalan CPU, pertama-tama, apa sebenarnya CPU? CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. Ini adalah bagian inti dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi perintah dari program yang berjalan dan melakukan operasi aritmatika serta logika dasar. Bayangkan CPU sebagai otak yang mengatur segala aktivitas di dalam komputer. Struktur dan komponen, CPU terdiri dari beberapa komponen kunci, seperti ALU, Arithmetic Logic Unit, yang menangani operasi matematika dan logika dasar, serta unit kontrol yang mengatur aliran informasi di dalam CPU. Selain itu, CPU memiliki cache memori untuk menyimpan data sementara dan juga menggunakan register untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Prosesor modern, mari kita bahas evolusi CPU dari zaman dahulu hingga sekarang. Dari CPU single core yang sederhana, kita sekarang memiliki CPU multicore yang memungkinkan untuk menjalankan banyak tugas secara paralel. Teknologi seperti hyperthreading juga memungkinkan CPU untuk mengelola beberapa thread secara efisien. Peran CPU dalam kinerja komputer. Seberapa pentingkah CPU dalam kinerja komputer? CPU memiliki dampak langsung pada kecepatan sistem secara keseluruhan. Semakin kuat dan canggih CPU, semakin cepat komputer dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Faktor lain seperti clock speed, arsitektur, dan jumlah core juga berpengaruh pada kinerja CPU. Apa yang bisa kita harapkan dari masa depan CPU? Kita melihat tren menuju efisiensi energi yang lebih baik, peningkatan jumlah core, dan integrasi yang lebih erat dengan teknologi AI, Artificial Intelligence. CPU juga akan terus dikembangkan untuk meningkatkan performa tanpa mengorbankan efisiensi. Cara kerja CPU, Central Processing Unit. Sangat penting untuk dipahami karena CPU merupakan inti atau otak dari sebuah komputer. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam cara kerja CPU. 1. Fetch, pengambilan. CPU pertama-tama mengambil instruksi atau data yang disimpan di memori utama, RAM, atau dalam cache memory. Instruksi-instruksi ini diambil berdasarkan alamat yang diberikan oleh program counter, PC, yang merupakan register khusus di CPU yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. 2. Decode. Setelah instruksi diambil, CPU mendekode instruksi tersebut. CPU mengidentifikasi jenis instruksi apa yang diambil, misalnya, operasi matematika, pembandingan, atau transfer data, dan bagaimana instruksi tersebut harus dijalankan. 3. Eksekusi. Selanjutnya, CPU menjalankan instruksi yang telah didekode. Operasi aritmatika, logika, atau transfer data dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah dipahami. Hasil dari operasi ini kemudian disimpan sementara di register khusus di dalam CPU. 4. Write back, penulisan kembali. Terakhir, CPU menulis kembali hasil dari eksekusi instruksi ke memori atau register yang sesuai. Hasil ini dapat disimpan kembali di memori utama, RAM, atau dikirim ke perangkat lain dalam komputer. Proses di atas terjadi berulang-ulang dalam siklus yang dikenal sebagai instruction cycle atau machine cycle. Setiap siklus ini biasanya terjadi dalam hitungan nanosekon, miliaran detik, tergantung pada kecepatan, clock speed, CPU. Selain siklus instruksi dasar, CPU juga dapat melakukan beberapa operasi khusus, seperti operasi matematika, melakukan perhitungan seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi logika, melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, DLL. Transfer data, memindahkan data antara lokasi memori atau antara CPU dan perangkat lain seperti hard drive atau jaringan. Selain itu, CPU modern seringkali memiliki fitur seperti pipelining, prediksi cabang, dan cache memory untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi eksekusi instruksi.
Pipelining memungkinkan CPU untuk menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan dalam fase yang berbeda dari siklus instruksi, sementara cache memory memungkinkan CPU untuk menyimpan sementara data dan instruksi yang sering digunakan untuk akses lebih cepat. Itulah secara umum bagaimana CPU bekerja dalam sebuah komputer. CPU merupakan komponen kunci yang menentukan seberapa cepat dan efisien sebuah komputer dapat mengeksekusi tugas-tugasnya. Pentingnya perawatan CPU. Perawatan CPU sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur komputer Anda. Beberapa tips perawatan CPU meliputi: pembersihan, pastikan CPU dan kipas pendinginnya bersih dari debu dan kotoran. Gunakan alat pembersih seperti kuas kecil atau kompresor udara untuk membersihkannya secara teratur. Monitoring suhu, pantau suhu CPU menggunakan perangkat lunak pemantau suhu. Pastikan suhu CPU tetap dalam batas yang aman agar tidak terlalu panas. Penggantian thermal paste, secara berkala ganti thermal paste antara CPU dan heatsink untuk menjaga perpindahan panas yang efisien. Hindari overclocking berlebihan. Jika Anda mengubah pengaturan CPU untuk overclock, pastikan untuk melakukannya dengan hati-hati dan sesuai dengan batas aman CPU. Komponen pendukung CPU. Agar CPU dapat berfungsi dengan baik, ada beberapa komponen pendukung yang diperlukan, antara lain: motherboard, tempat CPU dan komponen lainnya terpasang. Motherboard menyediakan jalur komunikasi antara CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Memori, RAM CPU membutuhkan RAM untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dieksekusi. Power supply, CPU memerlukan daya listrik yang stabil untuk beroperasi. Power supply menyediakan daya yang dibutuhkan oleh seluruh komponen komputer. Kipas CPU, heatsink, untuk mendinginkan CPU dan mencegahnya dari overheating selama operasi. Perangkat penyimpanan, CPU memerlukan perangkat penyimpanan seperti SSD atau HDD untuk menyimpan data dan sistem operasi. Sejarah CPU, evolusi otak komputer dari masa ke masa. Awal perkembangan sejarah CPU dimulai pada tahun 1940-an dengan penemuan komputer pertama, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. CPU pertama ini terdiri dari ribuan tabung vakum dan merupakan tonggak awal dalam perkembangan komputer modern. Kemudian, pada tahun 1950-an, muncul transistor yang menggantikan tabung vakum dan membuka jalan bagi komputer generasi kedua. Era mikroprosesor. Pada tahun 1971, Intel meluncurkan mikroprosesor pertama mereka, Intel 4004. Mikroprosesor ini merupakan CPU pertama yang terintegrasi dalam sebuah chip tunggal. Kemudian, di tahun 1974, Intel meluncurkan mikroprosesor 8080 yang menjadi landasan bagi komputer pribadi pertama, Altair 8800. Revolusi PC dan komputer pribadi. Pada tahun 1981, IBM meluncurkan IBM PC yang menggunakan mikroprosesor Intel 8088. Inilah awal dari revolusi komputer pribadi. Di tahun yang sama, Intel meluncurkan mikroprosesor 8086 yang menjadi dasar bagi arsitektur CPU x86 yang dominan hingga sekarang. Era prosesor multicore. Pada awal 2000-an, terjadi pergeseran menuju CPU multicore. Prosesor dual-core dan quad-core mulai muncul untuk meningkatkan kinerja komputer dalam menjalankan aplikasi modern yang membutuhkan kecepatan dan multitasking. Perkembangan terbaru dalam beberapa tahun terakhir, fokus pengembangan CPU telah bergeser ke arah efisiensi energi dan performa yang lebih tinggi. Perusahaan seperti AMD dan Intel terus berkompetisi dalam menghadirkan inovasi baru, termasuk CPU dengan teknologi pemrosesan yang lebih canggih dan efisien. Itulah sekilas tentang CPU atau otak dari komputer kita. Dari struktur dasar hingga evolusi modernnya, CPU tetap menjadi salah satu elemen kunci dalam teknologi komputer. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten menarik seputar dunia teknologi.
Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat tentang sejarah CPU, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi dan tetap eksplorasi dunia teknologi. Terima kasih telah menonton.